Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbana lakal hamdu jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma Maaf ja'altahu Ustaz, suaranya belum masuk. belum masuk ya? Sudah masuk, cuma kurang keras saja. Ya, kurang keras. Ustaz. Ya, Allahumma la sahla alhamdulillah. Ya, illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rzuqnal amala bima nata'allam. Amma ba'd. Insyaallah. Alhamdulillah bahagia sekali pada sore hari ini di bulan Ramadan yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Al-Fakir sangat berterima kasih pada para asatid, para ustadz, mungkin ada ustadzah juga, ya, atas kesempatan yang diberikan kepada Al-Fakir untuk bisa bersilaturahim ya dengan para senior di sini, para sesepuh, guru-guru kami, ya. Ada Ustadz Dr. Budi Handrianto, ya, mudah-mudahan sehat selalu Ustadz. Ada Ustadz Husain, ada Ustadz Ahmad Misbah, Kiai, dan semua para sesepuh, para dai, para asatid, dimanapun antum berada, ya, mudah-mudahan waktu sore hari ini tidak mengurangi jam-jam kesibukan antum ya untuk hadir di forum pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan semua aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi kemarin sore dihubungi oleh Ustadz Ahmad Husain itu untuk mengisi kuliah kultum singkat ya sebelum berbuka. Maka ya kalau murid disuruh sama gurunya ya insya Allah siap Ustadz. Oke. Ya, di sini Al-Fakir hanya pengen bercerita sedikit saja tentang suatu keberlanjutan kaderisasi ulama, ya. Keberlanjutan kaderisasi dai yang dilakukan oleh para pendahulu kita di kalangan ulama. Ternyata variasi kaderisasi itu, kontribusi dalam bidang kaderisasi dai maupun ulama itu sangat banyak. Yang kalau ditelusuri, ya, riwayat-riwayat tentang usaha dari para ulama, dari para guru untuk mengkader murid-muridnya, ya, untuk membina murid-muridnya di zaman-zaman yang akan datang itu, kalau dikumpulkan cerita-cerita itu tentu sangat menarik. Kita insya Allah ingin meniru, ya, ingin meniru semangat spirit para ulama tadi, ya, yang kisah-kisahnya itu dikumpulkan dalam sebuah risalah kecil oleh Dr. Anis Al-Hakim yang berjudul Al-Inayah Bitullabil Ilmi Inda Ulama'il Muslimin. Al-Inayah Bitullabil Ilmi Inda Ulama'il Muslimin. Ya, tadi dalam judul topik bahasan kali ini kurang lebihnya kisah teladan para ulama yang memperhatikan murid-muridnya. Kisah teladan para ulama yang memperhatikan murid-muridnya. Belum lama kami baca dari risalah ini, ternyata apa yang selama ini kita dapatkan dari
guru-guru kita, ya, para kiai, para asatid, itu ternyata dibukukan ya dengan riwayat-riwayat yang serupa, yang mirip. Kalau ternyata dahulu pun ya, model-model kaderisasi dai, model-model kaderisasi ulama itu tidak jauh berbeda dengan apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita hari ini. Sebagai contoh bahwa dahulu para ulama itu begitu perhatian terhadap murid-muridnya. Yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, Dr. Anis Al-Hakim, bahwa besarnya perhatian guru kepada muridnya, dengan berbagai macam bentuk perhatian dan kepeduliannya, itu sangat membantu kesuksesan sang murid. Setidaknya ada 22 poin ya. 22 poin yang disampaikan oleh Dr. Anis Al-Hakim dalam kitabnya Al-Inayah Bitullabil Ilmi Inda Ulama'il Muslimin. Beberapa hari yang lalu ya, alhamdulillah dengan izin Allah kami baru saja menyelesaikan studi di bawah asuhan dan bimbingan para asatid ya. Ada Ustadz Adian, ada Ustadz Budi ya. Di tengah sidang itu kami diberikan banyak sekali ilmu ya, nasihat terkait dengan pentingnya suhbah ustadz ya, suhbah ulama. Maka ketika kemarin ditawari untuk mengisi acara ini, kok saya langsung ingat, nasihat itu sangat luar biasa kalau kita ya, mencoba untuk menggali makna dari pesan suhbatu ustadin, yang itu bagian dari 6 pilar menuntut ilmu menurut standar Imam Syafi'i, maka tentu akan menjadi sebuah catatan yang sangat baik yang tentu bisa kita ikuti jejak-jejak kebaikannya. Jadi diambil dari perkataan diwannya Imam Syafi'i, akhi lan tanalal ilma illa bisittah saubika bitafsiliha bibayan. Dakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbatu ustadin wa tulu zamani. Standar Imam Syafi'i, kita membahas ada 6 poin penting yang harus dilalui oleh seorang penuntut ilmu untuk sukses menjadi seorang yang alim menurut standarnya para ulama. Itu membutuhkan banyak sekali ya, effort, banyak sekali usaha. Di antara usaha itu yang harus dia geluti adalah suhbatu ustad. Suhbatu ustad, membersamai guru. Masya Allah, kitab-kitab para ulama yang menceritakan tentang suhbatu ustadz, ya, pentingnya dalam sebuah proses kaderisasi, membersamai kiai, membersamai guru, itu dituliskan dalam kitab-kitab tarojub atau kitab-kitab biografi, yang kemudian kalau kita saring, ya, kita ambil beberapa faedah-faedah pengalaman-pengalaman itu akan sangat membantu merumuskan bagaimana sih idealnya kita sebagai mungkin para dai, para ustadz yang dianggap lebih dahulu menuntut ilmu, kemudian berharap mempunyai kader, mempunyai murid, mempunyai penerus yang lebih baik daripada apa yang kita dapatkan saat ini. Nah, itulah yang kemudian menarik bagi Al-Fakir untuk kita semuanya sama-sama melihat ya, membaca, kemudian menggali informasi-informasi bagaimana sih dahulu para ulama, sebegitu besarnya perhatian mereka, dan proses kaderisasi ulama dan kaderisasi dai ternyata itu berlangsung ratusan tahun, yang tanpa disadari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang secara spesifik menyebutkan bahwa ditujukan kitab-kitab itu
agar digunakan oleh generasi berikutnya untuk mempelajari sebuah disiplin ilmu secara utuh, sehingga dia akan menjadi seorang yang pakar di bidangnya. Nah, sebagai contoh misalnya adalah kitab yang dikarang oleh Khatib Al-Baghdadi, Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi As-Sami. Ya. Beliau menyebutkan dalam mukaddimahnya bahwa seharusnya seyogyanya penuntut ilmu itu ya berusaha untuk menapaki, ya kurang lebihnya berusaha untuk menapaki setiap step by step dalam bidang ilmu yang ingin dia kuasai. Maka di sini Al-Khatib Al-Baghdadi merumuskan roadmap pendidikan kaderisasi ulama untuk spesialis bidang hadis. Dalam rumpun ilmu yang lain beliau menuliskan Al-Faqih wal Mutafaqih. Sama juga. Ya, ini adalah sedikit dari secuil dari kisah perhatian para ulama berusaha mengkader generasi-generasi berikutnya, karena kaderisasi ulama ini tidak hanya terbatas kepada anak didik kita saja, tapi lebih jauh lagi bagaimana kita bisa memberikan kontribusi, memberikan peran untuk mencetak generasi-generasi penerus dakwah ini, penerus risalah ini yang memiliki kualitas yang baik tentunya, yang lebih memadai, ensiklopedis, yang lebih baik daripada kita. Maka tentu membutuhkan roadmap yang sangat panjang, yang diharapkan tidak hanya dikonsumsi oleh generasi murid-murid kita langsung, tapi juga bisa diambil manfaatnya oleh generasi-generasi berikutnya. Maka salah satu inisiatif dari Dr. Anis Al-Hakim ini mengumpulkan contoh-contoh al-inayah, perhatian, keteladanan para guru, para muallim, para guru ngaji, para ulama yang mereka sangat memperhatikan murid-muridnya. Jadi salah satu kunci keberhasilan dalam proses kaderisasi adalah perhatian guru terhadap kadernya, ya, perhatian dai, perhatian ulama terhadap kadernya. Baik, insya Allah kita akan lihat ya beberapa cuplikan ya, beberapa contoh. Mohon izin untuk share screen. Ya. Sudah terlihat? Sudah ada. Ya. Al-inayah bitullah bil ilmi inda ulama'il muslimin. Ya. Jadi kita ingin berikan intisari poin-poin kajian pada sore hari ini dari kitab yang berjudul Al-Inayah bitullah bil ilmi inda ulama'il muslimin karya Dr. Abdul Hakim Al-Anis. Ya. Seorang peneliti di Uni Emirat Arab ya, peneliti hadis, musnid juga ya, beliau banyak mengumpulkan riwayat-riwayat ya bersanad kepada para muallif, para pengarang kitab-kitab ya. Ikhwani wa akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, digambarkan oleh Dr. Abdul Hakim Al-Anis dalam kitabnya ya, bahwa yang disebut dengan perhatian atau kepedulian ulama terhadap murid-muridnya, terhadap kader-kadernya itu digambarkan seperti jarum jam ya, seperti jarum jam yang berjalan dalam satu hari. Jadi dibayangkan perhatian mereka ini dengan muridnya itu digambarkan satu hari satu malam, ya seolah-olah satu hari satu malam dari sejak pagi, ya khututul fajri, ya. Dari sejak terbitnya garis-garis fajar itu sebelum subuh, itu mereka sudah memperhatikan
merumuskan, memikirkan nasib para murid-muridnya. Ya. Apa saja? Ahduhum wa tahriduhum ala talabil ilmi. Tentu yang sangat umum ya, perhatian mereka untuk memotivasi para penuntut ilmu. Jadi yang ada di pikiran para ulama tidak hanya mencerdaskan umat, tidak hanya mencerdaskan masyarakat, tapi juga bagaimana keberlangsungan ilmu ya akan terus berlanjut ya sepeninggal mereka. Maka kemudian mereka pun membuat ya atau mengarang menyusun kitab-kitab takliful kutub al-hathah ala thalab. Banyak sekali buku-buku yang dikarang ya yang berisi untuk ajakan motivasi ya semangat untuk menuntut ilmu. Ada takliful kutub ala fi rasmi manhajit thalab. Para ulama juga menuliskan buku-buku yang khusus ya berkaitan dengan kurikulum ya. Jadi tidak hanya membuat buku yang bikin semangat murid-muridnya, kader-kadernya ya. Jadi di antara peninggalan-peninggalan itu adalah karya di bidang motivasi. Jadi kamu harus menjadi orang alim, kamu harus menjadi seorang dai. Jadi itu menjadi perhatian para ulama. Mengajar itu pasti. Menulis karangan yang menjelaskan tentang harapan-harapan sang guru agar nanti diteruskan oleh murid-muridnya. Yang ketiga tadi takliful kutub fi rasmil manhajit thalab ya. Membuat kitab, menyusun kitab kurikulum ya. Bagaimana proses menuntut ilmu ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya tadi kita sebutkan di antaranya adalah karangan Al-Khatib Al-Baghdadi ya yang ditujukan untuk pembelajar ilmu hadis. Maka ditulislah ya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami. Itu sebagai contoh. Di dalamnya disebutkan bagaimana seharusnya seorang peneliti hadis, bagaimana seorang pencari hadis, bagaimana seorang muhadis untuk sampai kepada tingkat yang paling tinggi kemudian menjadi seorang muhadis. Ada kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Bagaimana menjadi seorang mutafaqih yang bergelut di bidang fikih kemudian bisa menaik ya semakin paham dengan ilmu fikih itu menjadi seorang faqih, seorang ahli pakar di bidang fikih. Berikutnya adalah irsadul muallimin fi ta'limit tullab. Di antara perhatian para ulama adalah memberikan arahan kepada para guru ya dalam mengajari tulab. Ini sengaja kami tidak sebutkan contohnya satu persatu ya. Nanti akan sangat panjang ya. Nanti insya Allah biar penasaran ya para asatidzah yang bisa membaca sendiri ya nanti. Di kitabnya sangat bagus ya. Contoh-contoh para ulama. Nanti kita akan sedikit sebutkan saja. Ya. Arsyadul muallimin fi ta'limit tulab. Memberikan arahan. Jadi memang tugasnya para pengkader itu, para dai-dai senior, para guru-guru, para asatid itu dalam proses kaderisasi tentu harus menyiapkan kurikulum yang bagus, harus menyiapkan arahan-arahan yang memang ditujukan bagaimana generasi berikutnya itu mereka mau untuk berada di dalam barisan yang sama. Al-wasiyah bihim. Bahkan mereka pun berwasiat ya. Jadi sehari-harinya digambarkan pada pagi-pagi hari ya, khututul fajr. Jadi mulai dari dini hari itu para guru, para ulama sudah memikirkan bagaimana nanti akan muncul kader-kader ya, para dai, para ulama. Bagaimana kemudian bikin mereka semangat, maka ditulislah kitab yang berisi tentang saran-saran semangat-semangat motivasi untuk belajar. Bagaimana mereka nanti bisa sampai kepada level yang diinginkan ya, sehingga tidak mengulangi apa yang tidak perlu diulangi. Jadi meringkas jalan menuju seorang alim ya, meringkas memudahkan ikhtisar ya. Bagaimana sampai kepada titik di mana seseorang dikatakan orang yang pakar itu ya. Maka dikaranglah buku yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian memberikan arahan ya dan memberikan wasiat kepada para muridnya. Sehingga dari 5 atau 6 poin ini itu sudah tergambar bahwa ulama yang mereka sangat perhatian untuk mengkader murid-muridnya, kemudian generasi-generasi berikutnya, mereka itu sangat dekat hubungannya dengan sang murid, sangat dekat hubungannya dengan sang murid. Nah, kemudian berikutnya ya, di
penggalan yang kedua, di bab yang kedua, ya, dibahasakan di sini dengan nurus sobah, cahaya pagi. Ya. Selain tadi, ya, mereka merumuskan kurikulum bagi para kadernya, kemudian perhatian mereka sampai memberikan wasiat khusus. Di antara yang dilakukan adalah su'aluhum li tahfizihim wa ma'rifati mansilatihim. Ya. Sering bertanya, menanyakan kabar pada muridnya. Utlih tahfizihim, untuk memberikan motivasi, wa ma'rifati mansilatihim. Jadi dikisahkan para ulama itu, disebutkan ya dalam kitab ini, di antaranya tidak segan-segan untuk ya mempromosikan murid-muridnya, ya. Terkadang ketika ketemu dengan sesama para ulama, maka dia tidak segan untuk memberikan isyarat bahwasanya fulan ini, murid saya ini adalah orang yang punya manzilah. Sahibun nahwin walughah. Ini murid saya ini adalah orang yang pakar di bidang nahwu, pakar di bidang bahasa, ya, seperti itu. Yang kemudian kedua, al-hirsut tam ala ta'limihim. Beliau para kader, ya, para pengkader, para dai, para ulama zaman dahulu, mereka orang yang paling semangat dalam mengajari murid-muridnya. Tidak hanya dalam bermuamalah, tapi idealnya seorang guru yang ingin mengkader ulama, tentu dia adalah seorang ulama. Seorang dai yang ingin mengkader murid-muridnya, ya, tentu dia adalah seorang figur yang memang dikenal sebagai seorang dai. Maka dari situ tentu faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak akan memberikan apa-apa, tidak punya ilmu kan tidak akan mampu memberikan ilmu. Maka ini motivasi bagi kita, ya, tentu para guru, para muallim, para asatidzah, para dai untuk terus ya menggali, belajar, meningkatkan kualitas keilmuan kita, karena harapan kita tentu mendapatkan para kader, pada murid yang akan lebih baik daripada kita. Maka mereka akan melihat bagaimana gurunya, ya, kondisi gurunya. Kemudian adalah ala syuyukh an-nafa'in. Selain itu, ya, selain mengajarkan sendiri, maka para ulama, ya, disebutkan dalam kitab ini, ya, mereka tidak segan-segan untuk mengarahkan murid-muridnya, kader-kadernya untuk belajar kepada tokoh-tokoh yang besar manfaatnya, ya, dengan spesialisnya masing-masing. Disebutkan, ya, ada salah seorang ulama yang belajar kepada salah seorang guru, ya, maka sang guru itu mengarahkan untuk bertemu kepada ulama-ulama yang lain dalam satu kota yang sama. Jadi tugas untuk mengkader itu tidak hanya dikerjakan sendiri, tapi dikombinasikan juga, ya, dikerjasamakan dengan para alim ulama yang lain. Adalah ala syuh an-nafa'in. Kemudian berikutnya adalah as-sabru alaihi wa tahammuluhu. Kemudian kunci keberhasilan dalam kaderisasi ulama juga yang dilakukan para ulama itu adalah terus bersabar dan, ya, menanggapi santai apa yang kekurangan-kekurangan muridnya, ya. Ini dengan bahasa kami, ya, tahammuluhum itu tidak hanya sekedar sabar, ya, tapi memaafkan, ya. Pernah suatu ketika ada ulama, ya, sahib Imam Syafi'i Ar-Rabi' bin Sulaiman, ya. Namanya seorang manusia, ya, ulama, seorang alim itu juga seorang manusia. Ketika beliau ingin membuka majelis tahdisnya, ya, membuka majelis hadisnya, ya, membuka majelis ilmu, maka mendapati, ya, sesuatu yang tidak beliau kehendaki, tidak beliau sukai. Maka beliau bersumpah tidak akan membagi ilmunya, ya. Jadi dulu kalau para perawi hadis, ya, para santri zaman dahulu itu datang ke rumahnya gurunya meminta agar dibacakan kepada mereka hadis-hadis, asar-asar. Bagaimana mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan itu, apalagi mendapatkan sanad yang ali, yang tinggi. Maka mereka
lomba-lomba berkejar-kejaran ya. Nah, kadang dalam kondisi seperti itu ya, biasa kadang santri atau murid itu melakukan hal-hal yang bisa jadi membuat gurunya tidak ridho, sehingga beliau tidak mau membacakan hadis. Maka kemudian ya, melihat kesungguhan ya, murid-muridnya ya, kasihan kepada murid-muridnya yang sudah jauh-jauh ya menuntut ilmu, jauh-jauh mencari ilmu ya. Maka akhirnya beliau pun ya ukaffiru yamini ya. Maka beliau membatalkan ya sumpahnya, dan kemudian beliau asma'tukum al hadis ya gitu ya, usmi'ukum al hadis. Maka kemudian beliau mau melanjutkan ya, melanjutkan pelajarannya. Ya, kadang itulah yang didapati ya oleh para ulama, karena saking sayangnya kepada murid ya, dan itu memberikan sebuah pesan moral kepada kita para dai, para guru, para muallim. Ternyata yang dituntut sabar itu tidak hanya murid tapi juga guru kepada muridnya. Ada pesan ta'limul muta'alim ya, dalam mengajar seorang santri, tentu santri itu harus hormat kepada guru, itu betul. Dan harus sabar dengan kekurangan sang guru. Tapi ternyata juga sang guru, sang ulama pun memberikan contoh bahwa mereka sabar dengan kekurangan atau ya kelakuan yang tidak disukai dari murid-muridnya. Ini as-sabru alaihim wa tahammuluhum. Kemudian berikutnya adalah akhdhu syai'in, adamu akhdhu syai'in minhum aw istikhdamuhum. Di antara perhatian ulama itu adalah tidak mau mengambil imbalan atau suatu manfaat apapun dari muridnya. Ini keren sekali ini. Adamu akhdhu syai'in minhum aw istikhdamuhum, dan tidak mau mempekerjakan muridnya atau memanfaatkan tenaganya. Jadi disebutkan oleh Hamzah Az-Zayyat ya, seorang ulama ahli qiraah. Seorang ulama ahli qiraah suatu ketika bertemu dengan tidak sengaja ya, bertemu pengen minta minum air ya di perjalanan itu. Kemudian ketika diambilkan air, maka dia lihatlah yang mengambilkan air itu adalah muridnya. Anta huwa, apakah Anda yang hadir di majlisku tahduril qiraah? Na'am. Fa'aba faraddahu wa aba an yashroba. Maka kemudian dia menolak ya. Dia tidak mau dilayani oleh muridnya. Dia tidak mau dilayani oleh kadernya. Jadi muridnya ini orang yang mengambil ilmu qiraah, sanad qiraah kepada Hamzah Az-Zayyat, seorang ulama qiraah. Maka tahu kalau yang melayani tadi adalah muridnya ya, tahu yang punya air ini tadi adalah muridnya, maka dia tidak mau ya menjaga ya keikhlasannya ya. Bagaimana para ulama menjaga betul ya keikhlasannya, di antaranya adalah sangat menjaga diri dari ya memanfaatkan muridnya untuk melayani beliau ya. Adamu akhdhu syai'in, bahkan tidak mau mengambil manfaat sedikit pun. Padahal seandainya dia tidak melihat muridnya, tentu dia akan mau untuk meminum air yang telah disiapkan tersebut ya. Ini salah satu contoh segitu waroknya ya para guru ya, para muallim, para ulama pada saat itu. Yang tidak lain, secara tidak langsung sang murid pun belajar. Sedemikian adabnya ya, sedemikian hebatnya seorang guru, seorang figur, seorang teladan kepada kader-kadernya. Jadi tidak kemudian memanfaatkan posisinya sebagai seorang guru, seorang muallim, seorang yang dianggap sebagai tokoh misalnya, kemudian mengambil kesempatan untuk memanfaatkan ya murid-muridnya. Ini contoh diantara al-inayah fi thulabil ilmi. Ya. Adamu akhdhi syai'in minhum aw istiqdamu. Berikutnya adalah musa'adatuhum bil mali wal jahi wa ikramuhum. Bentuk perhatian ulama yang lain adalah dengan membantu mereka dengan harta, jabatan, dan memuliakan mereka. Ini Masya Allah. Tidak hanya bantuan ya secara maknawiyah spiritual atau berbagi ilmu saja, tapi yang diperhatikan oleh para ulama ya, yang diperhatikan oleh para ulama adalah bagaimana mereka
memperhatikan betul ya, membantu kesuksesan belajar itu dengan harta, dengan jah, dengan posisi jabatan dan ikramuhum ya. Disebutkan beberapa kisahnya ya dalam kitab ini, bagaimana seorang guru, seorang ulama tahu kondisi muridnya, tahu kondisi keluarganya ya. Maka kalau orang tuanya nggak mau mengambil ya bantuan dari gurunya, maka dikasih kepada anaknya. Sampai sedemikian itu. Ya. Sampai sedemikian itu. Musa'adatuhum bil mal wal jah. Nah, kalau kita lihat misalnya saat ini ya, maka betapa hebatnya ya, betapa sayangnya ya seorang murid kepada guru yang tidak hanya membantu mereka belajar, tapi juga membantu segala hal yang dibutuhkan untuk tetap biar bisa belajar. Dan itu Masya Allah ya kami dapati sekali ya ketika mengikuti program kaderisasi ulama di Dewan Dakwah. Jazakumullah khairan Ustadz Budi dan para asatidzah ya. Betul bagaimana beliau-beliau ini memberikan bantuan-bantuan kepada kami ya. Bagaimana agar kami tetap bertahan ya, agar kami tetap semangat dalam menuntut ilmu ya. Maka ternyata inilah yang kita dapati di kitab-kitab ya, para ulama yang disarikan dalam risalah kecil ini ya. Musa'adatuhum bil mal wal jah, kedudukan. Nah, memudahkan segala urusan muridnya. Kalau bisa bantu dengan dana, dibantu dengan dana. Bisa dibantu dengan posisi jabatan, dimudahkan. Dan itu yang kita dapatkan, yang kita selama belajar program kaderisasi ini, banyak sekali bantuan-bantuan, baik itu langsung maupun secara tidak langsung. Ya, jazahumullah khairan, para asatidzah, para kiai yang dengan ba'dallah ta'ala, dengan karunia Allah, ya, kemudian juhud mereka, alhamdulillah Allah izinkan kami untuk menyelesaikan ya, pendidikan di program kaderisasi ulama ini. Masya Allah. Dan ternyata inilah yang kita dapati juga. Makanya luar biasa. Ini sebuah sunnah, sebuah kebiasaan yang mudah-mudahan terus akan diwarisi ya. Karena kami banyak belajar langsung dari adab-adab guru-guru kami, ustadz-ustadz kami ya, para kiai, para asatidz yang khususnya di Dewan Dakwah Islamiyah ini, yang mudah-mudahan terus nanti akan diwarisi kepada generasi-generasi berikutnya. Ini ada mu'akhdus syai'in minhum wastikdamuhum wa musa'adatuhum bil mal wal jahi wa ikramuh. Musawatuhum bin nafsi wa fit ta'amul. Memperlakukan murid-muridnya itu sama ya. Bin nafsi fit ta'amul ya, dengan jiwa ya. Itu memperlakukan murid-muridnya tidak membeda-bedakan. Semua memang yang jadi murid-muridnya mendapatkan perlakuan yang sama. Dalam artian mereka berhak mendapatkan ilmu, berhak mendapatkan support dukungan, baik itu dukungan dana dan segala macamnya. Maka ternyata sudah ada salafnya ya. Kalau dulu itu para ulama yang mengkader murid-muridnya itu, mereka tidak hanya menyiapkan ilmu, tapi juga mereka menyiapkan ya harta, bahkan dari kantong mereka sendiri. Itu kita sudah ada salafnya. Musawatuhum bin nafsi fit ta'amul. Mura'atu ahwalihimul ma'asyah. Nah, ini lebih spesifik lagi. Memperhatikan ya kondisi-kondisi ya, kehidupan mereka. Ini lebih spesifik lagi, membantu ya kehidupan sosialnya, ya rumah tangganya itu dicukupi. Jadi ternyata di antara bentuk proses kaderisasi itu tidak hanya bagaimana santri-santri kita belajar sebanyak-banyaknya informasi maklumat, tapi juga mereka butuh untuk disupport. Ya. Mura'atu ahwalihim al-ma'asyiyah. Nah, ini perhatian para ulama ya digambarkan dalam buku ini ya, dari sejak terbitnya fajar sampai menjelang duha ya. Jadi perhatian ulama itu sehari-harinya dari pagi sampai petang memikirkan bagaimana nasib murid-muridnya, bagaimana nasib kader-kadernya. Berikutnya isyraqatud duha. Nah, beranjak kepada mulai agak siang nih ya. Jadi dalam satu hari ada 24 jam, kurang lebih misalnya dari sebelum subuh sampai petang itu ada sekitar
15 jam ya. Para ulama ini ya memikirkan nasib murid-muridnya. Isyraqatut duha. Al-ihtimamu bi dzawi an-nubuk wahtidanuhum. Perhatian serius kepada kader-kadernya yang potensial dan cerdas. Jadi kalau melihat dari murid-muridnya itu ada orang-orang yang memiliki kecerdasan yang tidak biasa ya. Dirangkul. Perlu dirangkul ya. Dari sekian murid-muridnya itu ada beberapa yang diharapkan kalau nanti dikader secara serius dia akan menjadi seorang yang berhasil ya. Tentu dalam hal ini adalah bidang ahli ilmu. Al-ihtimam bidawin nubuk wahtidhanuhum. Berikutnya adalah imdaduhum bil kutub. Masya Allah. Mensupport murid-muridnya dengan kitab. Nah, Masya Allah. Dan ini kita dapatkan betul ya. Yang menarik di kaderisasi ulama Dewan Dakwah ini ya. 1 tahun itu luar biasa. Kami mendapatkan berbagai macam support bantuan dari para asatidzah. Ya, baik itu secara material maupun spiritual ya. Di antaranya adalah buku-buku. Ya, di kami ini sering dapat gratisan. Ya, ngantri baca bukunya Ustadz Budi ya dan para asatidz yang lain, Masya Allah. Jadi ternyata sudah ada salafnya. Imdaduhum bil kutub. Wis nggak modal tenan ya. Jadi kader, jadi santri kok nggak modal. Ternyata sudah ada salafnya, Masya Allah. Imdaduhum bil kutub. Wa taqwiyatu nufusihim 'alal bahthi. Kemudian tidak hanya di situ, karena para ulama ini lebih pengalaman, mereka sudah punya karya-karya, mereka lebih dahulu memiliki masterpiece karya-karya dan mereka tahu mana santri-santri yang potensial, maka kemudian taqwiyatu nufusihim 'alal bahthi. Mereka kemudian ya menguatkan santri-santrinya, menguatkan kader-kadernya itu untuk terus mencari al-bahthi, menuntut ilmu. Harus banyak penelitian kemandirian ya yang ditekankan kepada murid-muridnya agar nanti kemudian dia bisa sampai kepada level yang dituju ya, taqwiyatun nufusihim 'alal bahth. Maka kalau taqwiyatun nufusihim 'alal bahth ini tentu mengharuskan seorang santri dia tahu cara mencari, meneliti, menjadi seorang bahis. Maka itulah peran seorang pembimbing, seorang murabi ya, setelah mensupport kitab, mensupport kebutuhan ya, kemudian memilih kader-kader yang potensial, maka dibantu juga bagaimana menguatkan ya para santrinya, para kadernya untuk ya, betul-betul jadi peneliti. Tadribuhum 'alan nadham wan nathar ini bagi orang yang khusus di bidang syariah ya, mereka juga mengadakan pelatihan an-nadham wan nathar ya, terkait dengan bait-bait atau matan-matan yang harus dikuasai oleh murid-muridnya. Musanadatuhum fit ta'lif. Nah, ini bahkan santrinya pun diajari, dibantu bagaimana biar bisa mengarang kitab sendiri. Ya. Ini ada contohnya dalam kitab ini ya. Kita sebutkan garis besarnya saja. Musanadatuhum itu membantu mereka, para murid ini, para kader ini fit ta'lif agar bisa menyusun karangan. Dan itu kita alhamdulillah dapatkan juga di program kaderisasi ulama. Ya. Musanadatu fit ta'lif, kita diajari menulis, kita diajari membaca yang cepat, kita diajari meringkas, kita diajari berbagai macam ilmu. Ternyata alhamdulillahnya lagi sudah ada salafnya, sudah ada contohnya. Tasji'uhum wa takdiruhum bin naqli anhum. Bahkan di sini perhatian ulama ya kepada murid-muridnya itu ya digambarkan tasji'uhum wa takdiruhum bin naqli anhum. Mereka ini memberikan spirit, ruh semangat kepada murid-muridnya itu salah satunya dengan cara takdiruhum ya, memuliakan mereka dengan menukil ilmu dari mereka. Nah, tidak segan-segan untuk ya bertanya, tidak segan-segan untuk berdiskusi dengan murid-muridnya ya, sehingga boleh dikatakan sang guru pun tidak segan mengambil ilmu dari muridnya. Ini tasji'uhum wa takdiruhum. Maka dalam kitab ini luar biasa, dalam risalah ini dijelaskan, oh seperti ini toh ternyata adab para ulama yang mengkader murid-muridnya. Oh seperti ini ternyata ketawaduan para guru-guru yang sukses mengkader murid-muridnya tidak hanya karena mereka adalah orang yang betul-betul ahli ilmu atau menguasai di bidang tertentu dalam
ilmu Islam ini, tapi juga mengajarkan bagaimana memperlakukan para calon kadernya, para calon ulama, para calon dai. Nah, masuk kepada ajwa'ud dhahirah. Nah, ini waktu malam ya. Dari sejak terbitnya matahari, waktu duha, kemudian siang hari, ajwa'ud dhahirah. Ini sudah perhatian yang tiada henti ya dari seorang guru kepada muridnya. An-nadhar ilaihim bitakdirihim wa satri uyuzihim. Sudah membantu dengan berbagai macam upaya, tidak hanya di situ, tapi mereka juga melihat muridnya itu orang yang memang dihormati, orang yang nanti kelak akan menjadi seorang figur. Maka satru uyuhim, menutupi aib-aib muridnya, menutupi aib-aib muridnya. Ad-du'a ulahum wa ta'widhuhum, bahkan didoakan terus, didoakan agar mereka dijaga dari ya berbagai macam ya keburukan ya. Taqwiyatu silatihim billahi taala ya, itu menguatkan hubungan mereka kepada Allah, mengingatkan tujuan bahwa proses kaderisasi ini, bahwa proses belajar ini sesuatu yang sangat sangat mulia, sangat bagus. Hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatuhum al ittisabi daqiq bisidqi, di antara perhatian para ulama itu adalah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk komitmen secara serius ya urusan kejujuran. Ya, harus menjadi kader itu yang jujur ya. Maka akan menjadi seorang ulama yang jujur, akan menjadi seorang dai yang jujur, itulah mereka yang insya Allah akan mengemban amanah umat. Ya. Amanah umat ini akan berada di jalan yang benar kalau dipegang oleh orang-orang yang sangat komitmen dengan kejujuran. Taujihul wasaya ar-ra'iyah. Ya, ini memberikan wasiat yang terbaik kepada murid-muridnya. Nah, kemudian nasamatul masa ya di malam hari. Nah, ini yang sangat menarik, kita akan berikan contoh ya langsung ya untuk mempersingkat ya. Apa saja kira-kira perhatian para ulama secara dukungan materi maupun dukungan spiritual. Ya. Yang di bagian akhir ini mu'alif memberikan contoh yang luar biasa ya di antara kepedulian ulama ya untuk murid-muridnya, untuk kader-kadernya adalah tazwiju banatihim au qoribatihim. Masya Allah. Ini jadi dukungan, support, kepedulian, perhatian itu tidak hanya dari segi ilmu, tidak hanya dari segi dukungan finansial, tidak hanya dari segi kebutuhan hidup, bahkan muridnya pun ya dinikahkan dengan putri-putri mereka. Ya. Karena min i'yanatil ulama bitulabihim an-nabiyyin as-salihin takribuhum aw wa tazwijuhum banatihim aw qaribatihim. Ya. Di antara perhatian itu ya kepada murid-muridnya yang soleh, yang cerdas adalah dengan mendekatkan mereka ya jadi kerabat dekat dan menikahkan mereka dengan putri-putrinya ya. Faqad tazawwajal Imam Sa'id ibn Musayyab bintas sahabil jalil al-hafidh Abi Hurairah. Sebagaimana contohnya ya generasi salaf itu Al-Imam Sa'id ibn Musayyab itu menikah dengan putrinya seorang sahabat yang mulia yaitu Al-Hafidh Abu Hurairah. Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Meriwayatkan hadis. Maka dan itulah yang juga dipraktekkan Sa'id ibn Musayyab menikahkan muridnya dengan putrinya beliau. Wa zawwaja Sa'id ibn Musayyab bintahu litilmidhihi ibnu Abi Wada'ah. Sa'id ibn Musayyab menikahkan putrinya ya dengan muridnya yang namanya Ibnu Abi Wada'ah. Sebagai disebutkan oleh Ibnu Khalikan, qala Abu Wada'ah kuntu ujali Sa'id ibn Musayyab fafaqadani ayyaman falamma ji'tuhu qala aina kunta. Suatu ketika saya hadir di majelisnya Sa'id bin Musayyab dan kemudian saya gaib
saya tidak hadir di dalam majelisnya beberapa hari, kemudian ketika saya bertemu dengan beliau, maka beliau bertanya, aina kunta, kemana saja kamu? Qultu tu'fiyat ahli washtaghaltu biha. Ya, keluargaku atau istriku meninggal, maka aku tersibukkan untuk mengurusinya. Faqala hala akhbartana fasyahidnaha. Kenapa engkau tidak kabarkan kepada kami, kepada aku, wahai muridku? Qala tsumma aradtu an aquma faqala hala ahdath tamra'atan ghairaha. Maka gurunya pun paham. Kenapa enggak nyari yang lain saja? Fakultu yarhamukallah. Wa man yuzawwijuni. Maka sang murid pun berkata, mudah-mudahan Allah merahmatimu wahai guru. Wa man yuzawwijuni, siapa yang mau menikahkan putrinya dengan aku? Wa ma amliku illa dirhamain. Padahal aku tidak memiliki kecuali dua dirham atau 3 dirham. Faqala in ana fa'altu taf'al. Kalau aku mau menikahkanmu, apakah kamu juga mau? Qultu na'am. Maka sang murid pun mengatakan, betul, saya mau. Tsumma hamidallah wa ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam wa zawajani ala dirhaman. Maka kemudian Ibnu Abi Wadah ini cerita bahwa sang guru Sa'id bin Musayyab pun menikahkan dia dengan putrinya dengan mahar yang hanya dua dirham. Masya Allah. Jadi tidak hanya memperhatikan kehidupannya, tidak hanya memperhatikan support untuk mempelajari ilmu dengan memberikan buku, ya, dengan memberikan dana dan beasiswa dan yang lain, tapi ternyata ya di antara bentuk perhatian kepada murid-muridnya, ya, para ulama zaman dahulu menikahkan putri-putri mereka dengan muridnya. Kemudian berikutnya hifdzuhum fi dzurriyyatihim. Nah, bentuk keberlangsungan kaderisasi itu juga dengan perhatian para ulama kepada keturunan murid-muridnya. Jadi memperhatikan muridnya beserta keluarganya. Memperhatikan muridnya beserta keluarganya. Jadi disebutkan dalam kitab ini, ya, Masya Allah, bagaimana seorang guru juga menanyakan kabar anaknya, anak sang murid, ya, anak sang murid, bagaimana keadaannya, bagaimana ketika muridnya, ya, sudah tiada, siapa yang akan mencukupi mereka. Ini ternyata dalam proses, ya, proses pengkaderan, ya, ulama terjadi seperti ini, ya. Hifdzuhum fi dzurriyyati, menjaga betul bagaimana nanti generasi keturunan dari murid-muridnya itu juga menjadi keluarga yang baik, ya. Perhatian tidak sebatas pada murid-muridnya. Hubungan itu tetap terjaga dengan murid-muridnya meskipun dalam keadaan tidur, ya. Masya Allah. Inayatun fil yaumil akhir. Nah, ini luar biasa, ya, bahwa perhatian para ulama itu tidak sebatas hanya di dunia saja, tapi juga perhatian mereka terbawa sampai akhirat, ya. Disebutkan di sini dalam terjemah, ya, biografi dari Al-Imam An-Nawawi, ya, Abu Yahya, ya, Asy-Syaraf An-Nawawi, Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ya, Imam An-Nawawi, disebutkan oleh Ibnu Attar dalam biografinya Imam Nawawi tadi, wa qala li jama'atun min aqaribihi wa ashabihi, dan memberikan informasi kepadaku beberapa kerabat atau sahabat-sahabat Imam Nawawi, innahum sa'aluhu, ya, sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabat Imam Nawawi ini, mereka meminta kepada Imam Nawawi, sa'aluhu yauman alla yansahum fi arasatil qiyamah. Jadi mereka berjanji, mereka minta kepada Imam Nawawi yang dianggap orang yang paling alim, yang dianggap orang yang paling soleh, maka kerabatnya, sahabat-sahabatnya, jamaah-jamaahnya pun ketika mereka, ya, bertemu dengan Imam Nawawi, mereka pernah berpesan minta Allah yansahum fi arasati yaumil qiyamah. Jadi murid-muridnya, ya, kerabatnya, sahabat-sahabatnya minta kepada Imam Nawawi agar Imam Nawawi nanti di hari kiamat tidak lupa kepada mereka. Faqala lahu, maka Imam Nawawi mengatakan, in kana thamma jahun wallahi la dakhaltu jannah wa wahidun mimman a'rifuhu wara'i. Kalaulah nanti di hari kiamat ini saya diberikan posisi jabatan atau wewenang, wallahi demi Allah, la dakhaltul jannah, saya tidak masuk surga sementara ada satu di antara orang-orang yang aku kenal, ya, termasuk juga muridku, ada di belakangku, wala adkhuluha illa ba'dahum, dan saya tidak mau masuk surga kecuali setelah mereka. Masya Allah, ya.
Jadi dikisahkan dalam riwayat ini begitu luar biasa perhatian seorang figur, seorang guru, seorang ulama yang ketika diminta oleh jamaahnya, ketika diminta oleh muridnya agar beliau tidak melupakan ya kerabatnya, muridnya, jamaahnya ini di hari kiamat, maka beliau pun berjanji kalau seandainya nanti diberikan ya wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak akan mau masuk surga sendiri. Sementara di belakangnya saudara-saudaranya, murid-muridnya mereka tidak masuk masuk surga. Dan beliau tidak akan mau masuk surga kecuali setelah mereka. Demikian kuatnya perhatian hubungan antara seorang guru dengan murid yang dikisahkan dalam risalah yang kecil ini. Maka inilah ya contoh yang luar biasa dari para ulama yang memberikan semangat kepada kita, para dai, para asatid yang diberikan Allah, bahwa keberhasilan dalam proses pendidikan, dalam proses kaderisasi dai, kaderisasi ulama, semuanya tentu berkat karunia Allah Subhanahu wa taala dan tidak lepas kemudian dari juhud usaha para ulama, para dai itu dengan penuh keikhlasannya membantu mensukseskan murid-muridnya. Kalau hari ini tentu kita sangat berterima kasih pada guru-guru kita semuanya ya. Perhatian-perhatian itulah yang terus ingin kita jaga dan kita wariskan kepada anak didik kita, pada kader-kader kita. Dan saya sering mendengar dari para senior, dari para asatid, ya, dari guru-guru kami di Dewan Dakwah ini kisah dulu bagaimana Allahyarham Bapak Nasir, ya, Bapak Muhammad Nasir, begitu dekat dengan murid-muridnya, dengan para tokoh-tokoh yang sekarang ini menjadi tokoh-tokoh umat, ya. Kemudian bisa mencetak para kader-kader yang luar biasa saat ini, tidak lain dan tidak bukan ya ba'dallah taala tentu dari kedekatan sang guru dengan muridnya, diopeni betul, dirawat betul, didoakan, didukung semua apa yang bisa sang guru berikan kepada murid-muridnya, pada kader-kadernya, maka dilakukan semua upaya itu tentu dengan berharap akan muncul generasi yang lebih baik, akan muncul generasi yang bermanfaat. Jadi selain dari menguatkan keilmuan, wawasan, ya, bekal-bekal menjadi seorang dai, seorang ulama, maka yang tidak kalah penting adalah bagaimana seorang guru memberikan pelajaran adab, pelajaran akhlak, pendidikan kepada sang murid. Nah, di balik kesuksesan kaderisasi itu banyak usaha-usaha di luar tolabul ilmi, usaha-usaha dukungan spiritual, usaha-usaha dukungan material yang sangat luar biasa. Sehingga dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, selalu ada ulama, selalu ada tokoh-tokoh besar yang mereka mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari generasi-generasi sebelumnya, dan ini bagian dari amal jariah bagi kita semuanya yang insya Allah berusaha mendidik kader-kader kita, murid-murid kita untuk meneruskan estafet dakwah yang mulia ini. Maka tentu di akhir kesimpulan dari kajian singkat ini kita berharap mudah-mudahan nanti cerita-cerita kaderisasi tokoh-tokoh kita dari para sesepuh dewan dakwah ya di setiap daerah ataupun dewan dakwah yang dulu pernah belajar langsung dengan pendiri dewan dakwah Bapak Allahyarham Muhammad Nasir itu sangat perlu untuk dibukukan ya, diceritakan bagaimana kehidupan kedekatan antara guru dengan murid itu sangat sangat luar biasa. Dukungan apa saja saya dulu pernah dengar kalau dulu para asatid itu disupport sepeda motor ya di zaman Allahyarham Bapak Nasir. Itu dukungan-dukungan yang tidak pernah kita sangka ternyata sesuatu yang sangat membekas, yang sangat luar biasa heroik dan diwariskan kepada kami generasi-generasi muda ini, sehingga bagaimana kita kemudian berusaha untuk meniru para teladan-teladan yang luar biasa itu. Ya. Mudah-mudahan semua kisah-kisah yang luar biasa tadi kemudian dibukukan jadi sebuah biografi yang menceritakan bagaimana idealnya dulu mengkader biar muncul seorang tokoh seperti Bapak Muhammad Nasir, muncul tokoh seperti Kiai Prof. Didin Hafiduddin, seperti Kiai Adian Husaini ya, dan pasti tidak hanya urusan ilmu atau memperkaya wawasan saja, tapi banyak sekali doa-doa yang terpanjat, banyak sekali usaha-usaha kontribusi yang luar biasa support para guru
yang terus mendoakan dan membantu semaksimal mungkin ngopeni sampai kemudian sang kader, sang santri itu jadi seperti yang diharapkannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian yang sangat luar biasa. Kalau boleh disimpulkan mungkin di balik semua tokoh besar itu Ustadz, pasti ada guru yang sangat luar biasa mengayomi dari belakang Ustadz ya, mendorong dari belakang, mungkin seperti itu Ustadz ya. Terima kasih atas penyampaian yang disampaikan. Semoga ilmu yang dia sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita juga bisa mencontoh sedikit banyak apa yang dahulu lakukan kepada muridnya. Sehingga selanjutnya akan ada lagi ulama-ulama yang luar biasa seperti yang kita harapkan. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan karena waktu sudah habis. Sebagai moderator mohon undur diri. Hakumi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Danang. Wa yakum jazakumullah khairan.